Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa la na'budu illa iyyah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh ballagha ar-risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina al-karim sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihim wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa inna asdaqal hadithi kitabullahi ta'ala wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani Allah wa rahimakum. Hadirin jamaah Masjid Al-Munawwar yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mengawali kajian kitab tauhid ini, mari sama-sama kita memanjatkan puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan taufik serta hidayahnya kepada kita sekalian, sehingga dengan taufik dan hidayahnya kita sama-sama bisa kembali hadir dalam rangka untuk thalabul ilmi. Kita mempelajari ilmu yang pokok sebagai fondasi kita di dalam beragama, yaitu ilmu tauhid, yang mudah-mudahan dengan kita mempelajari ilmu tauhid ini Allah Subhanahu wa taala perteguh iman kita sehingga kita mati dalam keadaan beriman, kita mati dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya yang senantiasa istiqamah di dalam menjalankan sunnah-sunnahnya. Hadirin rahimakumullah, pada malam ini kita masih berbicara tentang yang berkenaan dengan at-tauhid al-asma was sifat. Jadi tauhidul asma was sifat, mentauhidkan nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah. Dan pada malam ini kita masuk kepada salah satu sifat Allah Subhanahu wa taala, itu adalah al-kalam. Al-kalam ini min sifatis sabitati bil kitabi was sunnati wa ijma'i salafil ummah. Sifat kalam yang artinya berbicara atau berkata-kata itu merupakan sifat yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala baik dalam Al-Qur'an maupun dalam hadis Rasulullah SAW, atau juga ijma' ulama salaful ummah. Ulama-ulama salaf mereka berkeyakinan tentang Allah Subhanahu wa taala bersifat al-kalam. Begitu juga para a'immah, para ulama-ulama yang lain, baik ulama-ulama salaf maupun ulama khalaf. Dan mereka tidak ada yang berselisih tentang masalah bahwa Allah Subhanahu wa taala bersifat al-kalam. Al-kalam fa innahu subhanahu yatakallamu kaifa yasha wa mata yasha bi kalamin yusma. Jadi Allah Subhanahu wa taala bersifat kalam, ya, berbicara sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kapan saja Allah Subhanahu wa taala berkata-kata, berbicara dengan pembicaraan yang didengar. Karena disebutkan dalam ayat Al-Qur'an
di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa man asdaqu minallahi haditsa. Dan siapakah ucapan yang lebih benar dari ucapan Allah? Artinya tidak ada ucapan yang paling benar kecuali ucapan Allah Subhanahu wa taala. Dan Al-Qur'an yang kita baca ini merupakan kalamullah. Firman Allah Subhanahu wa taala, ucapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan wa kallamallahu Musa taklima. Dan Allah Subhanahu wa taala pernah berbicara kepada Nabi Musa dengan beberapa kalimat. Artinya dari sini maka Allah Subhanahu wa taala pernah berbicara kepada Nabi Musa menjelaskan tentang bahwa Allah Subhanahu wa taala kalam, berbicara, berkata-kata. Salah satu sifat Allah Subhanahu wa taala apa? Al-kalam, yaitu sifat bisa bicara. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan wa idz nada rabbuka Musa, dan ingatlah ketika Rabb kamu, Tuhan kamu memanggil kepada Musa. Kata-kata memanggil itu kan berbicara, berucap. Atau wa yauma yunadihim, pada hari di mana Allah Subhanahu wa taala akan memanggil manusia nanti di hari kiamat. Itu artinya berbicara. Memanggil itu apa? Berbicara, berucap. Dan inilah salah satu beberapa ayat yang berkenaan dengan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu adalah berbicara, al-qaul, mengucap, berbicara, Allah Subhanahu wa taala memanggil. Semuanya itu sebetulnya sama aja, dia juga. Cuman kalau bahasa kita Allah Subhanahu wa taala itu kalau untuk Allah itu ya al-kalam itu apa? Berfirman gitu ya. Kalau untuk manusia apa? Berkata. Kalau untuk nabi apa? Bersabda. Padahal itu juga ya. Itu hanya sebatas bahasa saja. Tapi yang jelas disebutkan di sini bahwa Allah Subhanahu wa taala dari semua dalil-dalil yang menjelaskan tentang apa? Kalamullah, Allah Subhanahu wa taala berbicara, semuanya itu apa? Sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya perbicaraan Allah Subhanahu wa taala yang pantas dengan sifatnya, yang pantas dengan kebesarannya, dengan zatnya. Kemudian sifat kalam, sifat berbicara itu sifatun dzatiyah secara dasar. Zatnya Allah itu apa? Zatnya Allah Subhanahu wa taala itu apa? Berbicara. Namun bi'tibari ahadil kalam, dilihat dari sisi di mana Allah Subhanahu wa taala berbicara, maka itu juga bisa disebut dengan sifatun fi'liyah. Di mana saja Allah SWT berbicara sesuai dengan kehendak Allah SWT, kapan saja. Dan ini wajib apa? Kita yakini. Dan termasuk Al-Quran ini merupakan apa? Kalamullah. Makanya Imam Ahmad rahimahullah, Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, ketika beliau hidup di masa khalifah dari paham Mu'tazilah, khalifah dalam paham Mu'tazilah, mereka mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah baharu makhluk. Mereka mengatakan bahwa Al-Quran itu apa? Makhluk. Namun keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah adalah Al-Quran itu qadim. Al-Quran itu apa? Qadim. Kenapa? Karena Quran itu adalah kalamullah yang qadim. Yang qadim. Jadi artinya bukan makhluk. Sedangkan orang-orang Mu'tazilah pada saat mereka berkuasa di masa Imam Ahmad bin Hanbal, mereka menginginkan agar masyarakat itu berpaham dengan paham Mu'tazilah sampai kepada mereka memaksakan agar mereka mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah makhluk. Bukan apa? Bukan qadim. Sehingga Imam Ahmad bin Hanbal, salah seorang ulama saat itu yang dikenal, ketika dipaksa untuk mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah apa? Makhluk, beliau tetap berpegang teguh bahwa Al-Quran itu adalah apa? Qadim, kalamullah. Walaupun beliau apa? Di penjara. Kenapa? Karena ini adalah keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah bahwa Al-Quran itu adalah apa? Kalamullah al-qadim. Bukan apa? Bukan makhluk. Kemudian disebutkan lagi di dalam ayat Al-Quran di mana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa annalladzi la yataqallamu la yasluh lil ilahiyah. Bahwa sesuatu yang tidak bisa bicara, disebutkan apa? Sesuatu yang tidak bisa bicara itu tidak pantas untuk dijadikan sebagai Tuhan. Jadi sesuatu yang tidak bisa bicara
itu tidak pantas dikatakan apa? Sebagai Tuhan. Di mana Allah SWT mengatakan wattakhadha qaumu Musa min ba'dihi min huliyihim 'ijlan jasadan lahu khuwar alam yarau annahu la yukallimuhum wa la yahdihim sabila wattakhadha qaumu Musa, dan kaum Musa menjadikan setelah Nabi Musa pergi. Saat itu Nabi Musa mengadakan sebuah uzlah, mengasingkan diri untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, beruzlah. Dan disitulah Nabi Musa alaihissalam berbicara kepada Allah Subhanahu wa taala dengan Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa kallamallahu Musa taklima. Dan Allah berbicara kepada Musa dengan beberapa kalimat. Nah, ketika Nabi Musa pergi tidak ada tempat, maka kaumnya setelah itu min huliyihim, menjadikan huliyihim, perhiasan-perhiasan dari emas, mutiara, itu ijlan, jasadan. Jadi membuat anak sapi dari perhiasan-perhiasan dengan bentuk anak sapi yang lahu khwar. Dan anak sapi itu kalau bahasa kita apa? Dibentuk lalu dia bisa bersiul, bersuara gitu. Sebetulnya itu apa? Dibuat sendiri oleh kaum Musa. Dengan adanya angin maka apa? Keluar suara gitu. Seakan-akan dia apa? Berbicara gitu. Namun kata Allah Subhanahu wa taala, alam yarau annahu la yukallimuhum wa la yahdihim sabila. Tidakkah mereka perhatikan bahwasanya yang tidak bisa berbicara kepada mereka dan tidak bisa memberikan petunjuk kepada satu jalan yang benar itu bukan disebut Tuhan. Artinya anak sapi tersebut ketika diajak bicara pun nggak bisa gitu. Cuman sekedar ada suara-suara itu aja bersiul dengan apa? Adanya hembusan angin yang mereka buat. Dan itu mereka buat dari perhiasan-perhiasan yang diambil oleh mereka apa? Yang namanya Musa Samiri. Jadi Samiri itu membuat apa? Anak sapi yang akhirnya anak sapi ini dijadikan sebagai sembahan oleh kaum Musa. Nah, disitulah ketika Nabi Musa datang, begitu marahnya mereka. Ya, Pak, begitu marahnya Nabi Musa kepada kaumnya. Ya. Melihat apa? Ketika ditinggalkan, mereka jadikan anak sapi sebagai apa? Sembahan mereka. Jadi orang-orang yang menyembah sapi itu apa? Ketika ditanya, apakah sapi itu bisa apa? Berbicara tidak. Anak sapi ini ya. Ini kaum Bani Israel. Kemudian kata Allah SWT, alam yarau. Tidakkah mereka perhatikan bahwa yang tidak bisa berbicara kepada mereka, yang tidak bisa apa? Ngomong, berdialog kepada mereka dan tidak bisa memberikan petunjuk dengan jalan, itu bukan disebut apa? Tuhan. Kenapa? Kayak yang disebut dengan Tuhan itu apa? Dia bisa berbicara. Dalilnya mana? Al-Quran. Kitab Injil, kitab Zabur itu merupakan bertanda bahwa Allah SWT apa? Berbicara. Bahkan dalam sebuah pembukaan, dalam setiap khutbah apa? Mengatakan, fa inna asdaqal hadits kitabullah. Sesungguhnya ucapan yang paling benar itu apa? Kitabullah, Al-Quran. Berarti Al-Quran itu apa? Hadis, kitabullah itu apa? Hadis, kalamullah. Ucapan Allah Subhanahu wa taala itu yang paling benar. Dan inilah sebagai apa? Jadi al-kalam, kalamullah, sifat Allah, al-kalam itu sifatun kamal, sifat yang sangat sempurna. Sedangkan al-hiris, sesuatu yang tidak bisa berbicara itu sifat kekurangan. Jadi sesuatu yang nggak bisa bicara itu apa? Kekurangan dia. Kenapa? Karena dia harus punya sifat kesempurnaan, itu apa? Al-kalam. Dan Allah bersifat dengan kesempurnaan sifat kalam. Dan mustahil Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat kekurangan. Ini adalah apa? Kalamullah. Jadi begitu banyak dalil yang menjelaskan tentang Allah Subhanahu wa taala adalah kalam mutakallim. Makanya ada sifat apa? Allahu mutakallim. Allah berbicara. Kemudian salah satu sifat lagi yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah al-istiwa'u 'alal arsy. Beristiwa di atas aras, ya. Dan ini merupakan sifatun dzatiyah, sifatun fi'liyah, sifat di mana Allah melakukan istiwa, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang ini di dalam Al-Qur'an dalam 7 ayat.
Di dalam apa? Di dalam Al-Quran itu dalam 7 ayat. Di mana Allah SWT salah satunya, Inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal 'arsy. Inna rabbakumullah, sesungguhnya Rabb kamu yaitu Allah. Siapa Allah? Alladhi khalaqas samawati wal arda. Jadi Allah Subhanahu wa taala memperkenalkan dirinya di dalam Al-Quran bahwa siapa Rabb kamu? Allah alladzi khalaqas samawati wal ardh, yang menciptakan langit dan bumi. Fi sittati ayyam, pada 6 masa. Summa stawa 'alal arsy, kemudian Allah beristiwa di atas arsy. Kemudian dalam ayat lain juga disebutkan, Inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal ardha fi sittati ayyamin summa stawa 'alal arsy. Jadi 2 kali Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Quran dengan kalimat yang sama. Dengan apa? Dengan kalimat yang sama. Kemudian ada lagi ayat yang kalimatnya berbeda. Di mana Allah SWT mengatakan dalam surat Ar-Ra'd, Allahul ladzi rafa'as samawati bighairi 'amadin tarawnaha summa istawa 'alal 'arsy. Summa istawa 'alal 'arsy. Allah alladzi rafa'as samawati, yang mengangkat langit, bi ghairi amadin, tanpa amad tiang, tarawunaha, yang kamu lihat. Jadi Allah Subhanahu wa taala lah yang mengangkat langit. Yang langit itu bi ghairi amad, enggak pakai tiang. Al-amad itu apa? Enggak pakai tiang. Bayangkan langit yang di atas kita ini enggak ada tiangnya. Pernahkah kita melihat tiangnya langit? Ada yang pernah ketemu? Enggak ada. Kira-kira kalau masjid enggak ada tiangnya gimana? Nggak bisa. Jadi begitulah kekuasaan Allah SWT menciptakan langit yang tidak bertiang. Dan itu Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan. Summa stawa 'alal arsy. Kemudian Allah beristiwa di atas arsy. Nah, nanti kita akan bahas tentang apa istiwa. Kemudian dalam ayat lagi yang lain disebutkan dalam surat Thaha, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ar-Rahman, Allah. Disebut Ar-Rahman itu apa? Yang disebut Ar-Rahman itu apa? Allah 'alal 'arsy istawa. Di atas aras beristiwa. Kemudian dalam ayat lain lagi yang kelima, summa stawa 'alal arsy. Kemudian Allah beristiwa di atas arsy. Ar-Rahman. Kemudian disebutkan lagi dalam surat As-Sajdah. Surat As-Sajdah itu surat Alif Lam Mim Sajadah maksudnya. Di mana dalam setiap salat Jumat, subuh di hari Jumat, di situ ada perintah untuk sunnah sujud dalam salat, gitu ya. Dan itu apa? Sering dilakukan oleh Rasulullah SAW di hari Jumat untuk bersujud tilawah ketika membaca Alif Lam Mim Sajadah. Dan salah satu ayatnya menyebutkan Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard wa ma bainahuma fi sittati ayyamin summa istawa 'alal arsy. Allah lah yang menciptakan langit dan bumi dan apa-apa yang ada di antara langit dan bumi fi sittati ayyam, pada 6 masa. Summa stawa 'alal arsy. Kemudian Allah beristiwa di atas arsy. Nah, yang ketujuh yang berkenaan dengan juga apa? Istiwa 'alal arsy, ya. Istawa 'alal arsy itu huwallazi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin summa stawa 'alal arsy. Ayat yang ketujuh. Dialah Allah yang menciptakan langit dan bumi pada 6 masa, kemudian beristiwa di atas arsy. Jadi lafaz al-istiwa pada ayat-ayat yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala ini merupakan sebuah nas. Nas itu apa? Dalil yang qat'i. Kalau dalil yang qat'i itu apa? Dalil yang mutlak, enggak bisa lagi dikutak-atik. Kenapa? Mutlak, qat'i. Bukan zonni. Kalau zonni itu masih persangkaan, zon, dugaan. Tapi ini qat'i, mutlak. Di mana semua ulama menjelaskan tentang ini. Kenapa? Karena langsung Allah Subhanahu wa taala menjelaskannya di dalam ayat ini. Maknanya apa? Secara hakiki Allah itu apa? 'Alal arsy istawa. Apa maksudnya? Irtifa'uhu wa 'uluhu 'alal arsy. Jadi Allah maha tinggi.
dan di atas aras, gitu. Maha tinggi dan di atas aras. Tapi jangan kita bayangkan seperti kita di atas kursi, jangan. Ya. Tapi kita imani saja ayat ini. Kita apa? Imani saja ayat ini. Makanya ketika Imam Malik rahimahullah ditanya tentang Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, seorang datang kepada Imam Malik dengan mengatakan, bagaimana Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa? Ya. Bagaimana tentang ayat Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa? Imam Malik nih, Imam Malik apa? Bin Anas, termasuk dari ulama madzhab, ulama madhab yang 4. Salah satunya apa? Imam Malik yang hidup di Madinah. Makanya dia dikenal dengan apa? Ulamaul hijrah. Ya. Kenapa? Darul hijrah, ulama darul hijrah. Ya. Kenapa? Karena dia hidup di Madinah saja, tidak kemana-mana. Ya. Jadi Imam Malik itu apa? Ulama darul hijrah. Ya. Karena dia hidup di Madinah. Mungkin kalau kita ke Madinah itu kalau kita ke kuburan di dekat Madinah itu ada kuburannya apa? Imam Malik. Cuman pastinya kita nggak dikasih tahu sama apa? Sama penjaganya. Kenapa? Karena khawatir. Karena jamaah-jamaah kita ini kadang-kadang macam-macam kalau udah ketemu kuburan ulama udah macam-macam deh gitu. Makanya nggak dikasih tahu gitu. Pokoknya itu di situ ada deh gitu. Jadi apa? Itu ada di situ apa? Ada. Nah, itu dia apa? Di dekat Madinah. Nah beliau ketika kedatangan orang tentang kaifa istiwa Allah 'alal arsy, bagaimana Allah beristiwa di atas arsy? Kata Imam Malik, al ayat maklumah, ayat itu sudah dipahami. Jadi ayat itu sudah dipahami. Kemudian wa imanuha wajibah, dan mengimani ayat ini wajib. Mengimani ayatnya apa? Wajib. Wasu'aluha al-bid'ah. Ya, jadi mempertanyakan itu bid'ah. Apa bid'ah? Sesuatu yang tidak pernah ditanyakan oleh para sahabat di zaman Rasulullah SAW tentang Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Kenapa? Karena para sahabat sudah paham tentang ayat ini. Sesuatu apa? Yang sudah mereka pahami, nggak perlu ditanyakan. Sehingga ketika Rasulullah SAW menyampaikan ayat ini, udah sami'na wa ata'na, kita dengarkan saja, nggak perlu dipertanyakan bagaimana dan bagaimana. Ya. Makanya apa? Ayat ini sudah jelas kata para ulama. Yang penting bagi kita adalah bagaimana kita mengimaninya ayat ini. Itu kata apa? Imam Malik. Kemudian tanpa ditakwil. Tanpa ditakwil. Sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh Allah SWT dalam apa? Ayat Al-Quran. Apa sih takwil? Takwil itu sorful lafz ila maknan akhar. Memalingkan lafaz ke makna yang lain. Ya. Oh kalau gitu istiwa itu istaula, kekuasaan Allah. Gitu. Para ulama dahulu tidak pernah menjelaskan tentang istaula apa? Istiwa itu istaula. Mereka mengimani sesuai dengan apa yang dijelaskan dan disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Ya, 'alal arsy istawa, Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Begitu saja. Kemudian kita lihat apa itu arsy? Ya, kan tadi disebutkan Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Ya, tadi istawa 'ala, ya, kata para ulama, istawa 'ala ai irtafa'a wa 'ala. Allah tinggi, bukan berarti nempel di aras, gitu. Bukan nanti apa? Kan 'alal arsy istawa kan, bukan nempel, bukan sebagaimana kita duduk apa di atas kursi, bukan. Pokoknya Allah maha tinggi seperti itu. Kemudian apa sih yang disebut arsy? Secara bahasa, arsy itu kalau diartikan ke dalam bahasa kita, secara bahasa ini, lughatan, as-sarir alladzi lil malik. Jadi singgasana untuk raja itu seperti apa? Arsy. Ini bahasa. Tapi kita tidak memahami secara bahasa. Yang kita memahami adalah arsy itu ya makhluk. Arsy itu apa? Makhluk. Kenapa makhluk? Karena dia ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dia bukan khalik dia. Dan bukan tempatnya Allah di situ, di alasnya. Cuman Allah menjelaskan 'alal arsy istawa, di atas arsy gitu. Jadi dia bukan apa? Bukan khalik, dia makhluk sama dengan kita. Sehingga al-arsy itu adalah sarir, ya, singgasana yang dzu qa'im. Jadi dzu itu yang memiliki kekuatan.
Karena dia dipikul oleh para malaikat. Dipikul apa? Oleh para malaikat, dan dia saqful makhluqat. Makhluk yang paling tinggi itu ada apa? Arsy. Kalau arsy saja paling tinggi, apalagi Allah Subhanahu wa taala, gitu. Maha tinggi, gitu. Jadi arsy itu apa? Makhluk. Sama dengan kita, cuman dia apa? Memiliki qawaim. Qawaim itu apa? Ada penopangnya yang kokoh dan dia dipikul oleh para malaikat. Disebutkan di dalam ayat ya. Wa yahmilu 'arsya rabbika fawqahum yawma idzin thamaniyah. Gitu. Wa yahmilu 'arsya rabbik. Dan yang memikul arsy Rabb kamu, Tuhan kamu, ya. Yauma idzin, pada saat itu adalah samaniyah, 8 malaikat. Apa? Kenapa? Karena arsy itu makhluk yang paling gede, luar biasa. Ya. Dipikul oleh 8 malaikat. Disebutkan di apa? Di dalam ayat Al-Qur'an, di surat apa itu? Al-Haqqah. Al-Haqqatu mal-Haqqah. Wa ma adraka mal-Haqqah. Nah, di dalam ayat itu nanti, di beberapa ayat setelah itu, Allah SWT menyebutkan wa yahmilu 'arsya rabbika fawqahum yauma idzin tsamaniyah. Dan yang memikul arsy Rabb kamu di atasnya itu apa? Pada saat itu adalah 8 malaikat. Ya, jadi apa? 8 malaikat. Nah, inilah apa yang disebutkan apa? Oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini ada beberapa sebetulnya yang ingin dijelaskan ya. Wa qauluhu, nah ini Syekh Shalih Fauzan dalam catatan footnote ya, catatan kaki ini menjelaskan fil jannati mi'atu darajatin ma baina kulli darajatin kama bainas sama'i wal ardi. Jadi di dalam surga itu ada 100 derajat. Orang apa? 100 derajat ya. Masing-masing apa? Memiliki derajat, dan itu ada 100 derajat. Baina kulli darajatin ya. Baina kulli darajatin, di antara masing-masing derajat, kama bainas sama'i wal ard. Itu ukurannya di antara langit dan bumi. 1 derajat di antara langit dan bumi. Sedangkan itu semuanya apa? 100 darajah atau 100 derajat ya. Derajat itu pangkat ya. Itu apa? Pangkat, bukan derajat seperti Celsius. Berapa derajat? Bukan itu. Itu Celsius itu, Fahrenheit. Ini derajat itu apa? Maksudnya apa? Pangkat ya. Walil firdausi a'laha darajat. Dan untuk surga Firdaus yang paling tinggi adalah apa? Darajat. 1 derajat. Wa minha tabjiru anharin. Di sini apa? Dan di antara di dalam surga Firdaus itu terpancar mata air apa? Sungai-sungai ya. Surga 4 sungai. Dan di atasnya itu arsy. Jadi di atas surga Firdaus yang apa? Di situ mengalir 4 sungai. Ada sungai madu, ada sungai khamar, dan macam-macam lagi. Ya. Itu apa? Di atasnya aras. Nah, oleh karena itulah kata Rasulullah SAW, "Ta'idza sa'altumullaha fas'aluhul firdaus." Apabila kamu minta surga, ya, maka mintalah firdaus. Ya. Jadi kalau kita mau minta surga, jangan tanggung-tanggung, tapi apa? Fas'alul firdaus. Maka mintalah surga apa? Firdaus. Kenapa? Karena itu surga yang paling apa? Tinggi. Yeah. Jadi jangan tanggung-tanggung kita minta. Ya Allah, masukkan saya ke dalam surga, nggak apa-apa deh, yang direndah juga nggak apa-apa. Jangan, minta aja. Langsung apa? Allahumma inna nas'alukal jannatal firdaus. Ya Allah, kami minta kepadamu surga firdaus. Yeah. Jadi cita kita apa? Gantungkan cita-cita apa? Cita-cita kita yang setinggi langit. Jangan apa? Tanggung-tanggung gitu. Jadi ini apa? Artinya di atas surga Firdaus itu apa? Ada arsy Allah Subhanahu wa taala, dan arsy itu kan yang paling tinggi.
Arsy itu apa? Makhluk Allah yang paling tinggi. Itu arsy. Dan kenapa? Karena itu termasuk sakful makhluqat. Atapnya apa? Makhluk semuanya itu apa? Di atasnya itu apa? Arsy disebutkan oleh para ulama. Jamaah sekalian, apa sih arti istiwa? Wastiwa'uhu alaihi kama yaliku bijalalihi la na'lam. Kata Syekh Saleh Fauzan, istiwa alaihi di atas aras, kita tidak mengetahui. Itu sesuai dengan apa yang pantas dengan kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. La na'lam kaifiyatahu. Kita nggak tahu bagaimananya. Jadi jangan kita gambarkan seperti makhluk. Kenapa? Karena Allah SWT tidak bisa digambarkan seperti apa? Makhluk, nggak boleh. Pokoknya kita serahkan ini dan kita imani saja ayat ini. Dan itulah salah satu bagian dari sifat Allah Subhanahu wa taala yang fi'liyah. Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Jadi istiwa'u 'alal arsy. Kemudian sifat Allah Subhanahu wa taala juga yang disebutkan di dalam ayat Al-Qur'an adalah al-'ulu wal fauqiyah. Allah Maha Tinggi. Itu sifat Allah. Allah SWT Maha Tinggi itu sifat Allah SWT. Kalau Allah Subhanahu wa taala Maha Tinggi, berarti kita rendah. Walaupun kita tinggi, tapi rendah di sisi apa? Allah Subhanahu wa taala. Dan al-'ulu wal fauqiyah, ketinggian Allah Subhanahu wa taala itu merupakan dua sifat yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat Al-Qur'an. Dia merupakan sifat dzatiyah yang muqaddasah, yang Allah Subhanahu wa taala sucikan. Dalilnya mana? Dalilnya adalah wa huwal aliyyul azim. Dan dialah Allah al-ali. Apa al-ali? Maha tinggi. Al-azim yang maha besar. Atau kalau kita baca surat Al-A'la, sabbihisma rabbikal a'la. Maha suci Allah, maha suci nama Rabbmu al-a'la yang maha apa? Tinggi. Jadi Allah Subhanahu wa taala sifatnya apa? Maha tinggi. Jamaah sekalian, di dalam ayat Al-Qur'an itu juga banyak menjelaskan tentang bagaimana ketinggian sifat Allah Subhanahu wa taala. Di mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya. Sesungguhnya aku wafatkan engkau, Nabi Isa. Ini tentang Nabi Isa nih. Sesungguhnya aku wafatkan engkau, wa rafi'uka, dan aku akan engkau ilayya kepadaku, angkat di atas. Berarti apa? Allah Maha Tinggi. Karena di atas itu apa? Maha Tinggi. Inni mutawaffika, sesungguhnya aku wafatkan engkau. Kata-kata wafat di dalam ayat Al-Qur'an itu tidak harus mati. Tapi bisa diartikan dengan tidur. Karena kalau kita lihat di dalam apa? Ketika kita mau tidur atau ketika kita bangun tidur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah kami mati. Emang kita mati tuh? Kalau kita mati nggak hidup lagi dong? Maksudnya itu apa? Segala puji bagi Allah yang telah membangunkan kami setelah kami tidur. Gitu. Atau kalau kita dalam apa? Sebelum kita tidur kan bismika Allahumma ahya wa amut, atau dalam riwayat ini mengatakan bismika Allahumma amutu wa ahya. Dengan namamu ya Allah yang kami mati dan kami hidup. Padahal kita mau tidur. Maksudnya apa? Dengan namamu ya Allah kami tidur dan kami bangun nanti gitu. Jadi kadang-kadang tidur itu disebutkan oleh Allah SWT dengan apa? Seperti orang yang apa? Mati. Tidur itu. Sehingga ketika bangun seperti orang yang dihidupkan kembali. Kenapa? Karena orang yang tidur itu ruh mereka berada dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Tapi bukan mati yang hakiki, di mana ruhnya itu dicabut lalu nggak balik lagi. Lalu apa? Nggak balik lagi. Kalau dia nggak balik lagi apa? Berarti mati yang hakiki. Maka di sini Nabi Isa maksudnya apa? Ditidurkan dulu ketika diangkat. Kemudian Allah angkat
Makanya apa? Inni mutawaffika wa rafi'uka. Barrafa'ahu Allahu ilaik. Bahkan Allah angkat Nabi Isa ke langit. Ya. Jadi apa? Bukan dikuburkan tapi diangkat oleh Allah Ta'ala ke langit. Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala maksudnya. Ilaihi yas'adul kalim. Kepada Allah lah kalimat-kalimat yang kita ucapkan itu akan naik ke atas. Jadi apa yang kita ucapkan itu naik ke atas. Naik ke atas. Suara adzan naik ke atas, ke langit. Itu apa? Disebutkan apa? Kenapa? Karena ayat ini ilaihi yas'adul karim. Ta'rujul malaikatu warruhu fiha. Para malaikat dan ar-ruh, ya, ar-ruh di sini apa? Jibril. Jadi kalau malaikat Jibril itu namanya macam-macam. Kadang Jibril. Ya. Manka apa? Ya Jibril ya sebutkan. Kadang disebutkan lagi apa? Ar-ruhul amin. Nazala bihir ruhul amin. Telah datang ar-ruhul amin kepada Nabi kita. Ya. Jadi Jibril itu disebut ar-ruhul amin. Ruh yang jujur. Ya. Nabi kita juga mendapatkan gelar al-amin. Sehingga dalam tulisan disebutkan nazalal amin ilal amin. Ya. Telah turun al-amin kepada al-amin. Ya. Al-amin yang pertama siapa? Jibril. Kepada Al-Amin. Siapa yang kedua? Nabi Muhammad. Jadi Al-Amin ilal Amin. Nah, jadi Jibril disebutkan juga Ar-Ruhul Amin. Kadang-kadang juga disebut Ar-Ruh. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha. Dalam surat apa itu? Al-Qadar. Nah, di sini juga disebutkan ta'rujul malaikatu war-ruh. Para malaikat mereka naik ke atas. Dan Ar-Ruh Jibril. Nah, ini menandakan al-uruj naik, as-su'ud juga naik, al-irtifa juga naik. Itu merupakan bagian dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang menunjuki tentang ketinggian Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Al-ulu, as-su'ud. Ya. Terus juga disebutkan lagi apa? Al-a'la, al-ali. Itu menandakan bagaimana Allah apa? Maha tinggi. Karena ayat menjelaskan sabbihisma rabbikal a'la, maha suci dengan nama Rabb kamu yang maha tinggi. Kemudian disebutkan lagi ini apa? Salah satu dari nama-nama Allah al-ulu wal fawqiyah. Kemudian nama apa? Sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang lain juga disebutkan oleh para apa? Ulama tentang penjelasan dari ayat Al-Qur'an adalah Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat al-ma'iyah. Ma'iyah itu menyerta, beserta. Maksudnya siapa? Maksudnya begini, sifat al-ma'iyah dari kata-kata ma'a itu serta. Al-ma'iyah itu sifat yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam banyak ayat Al-Qur'an. Salah satunya la tahzan innallaha ma'ana. Janganlah kamu sedih, ma'ana, sesungguhnya Allah ma'ana, ma'iyah bersama kita. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dan dia bersama kamu, dan dia Allah ma'akum bersama kalian, di mana saja kalian berada. Nah, jangan kita atau juga dalam ayat ini juga sebutkan innani ma'akuma asma, sesungguhnya saya bersama kamu hai Musa dan Harun. Jadi Allah SWT mengatakan kepada Nabi Musa dan Harun, sesungguhnya saya bersama kamu hai Musa dan Harun, asma, saya dengar ketika kamu menghadapi Fir'aun. Jangan takut. Kenapa? Saya bersama kamu. Kata Allah SWT. Nah, jangan kita bayangkan Allah Subhanahu wa taala bersama kita sebagaimana kita gandengan dengan teman kita. Jangan kita bayangkan gitu. Bersama itu tidak harus begitu. Atau begini. Dalam bahasa Indonesia ketika apa? Orang itu bersama apa? Orang itu berjalan bersama matahari. Atau bersama bulan. Bukan berarti orang itu berjalan bergandengan tangan dengan apa? Bulan, kan nggak gitu. Ada ketika ada bulan di situ orang itu apa? Berjalan gitu. Ini kan bahasa. Nah, makanya para ulama menjelaskan apa sih yang dimaksud dengan ma'iyah gitu. Yang pertama adalah sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama menjelaskan tentang ayat ma'iyatullah, bagaimana Allah menyertai makhluknya. Maksudnya adalah ma'iyatun ammah li jami'il makhluqat.
Allah menyertai umum semua makhluk. Maksudnya adalah maknanya al-ihatah wal itla ala a'mali ibadihi. Allah Subhanahu wa taala melihat, Allah Subhanahu wa taala mengawasi, memonitor seluruh amal-amal hambanya, perbuatan hambanya dari sisi ucapannya, gerakannya yang zahir dan yang batin. Tidak terlepaskan semuanya itu. Artinya Allah selalu melihatnya, memonitornya, mengawasinya gitu. Kenapa? Karena Allah bersama dia terus. Diawasi terus oleh orang tersebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini. Itu satu. Yang kedua, ini satu yang pertama, di mana Allah SWT mengatakan wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dan dialah Allah bersama kalian di mana kalian berada. Maksudnya apa? Allah bersama kalian berada dan dialah Allah bersama kalian di mana saja kalian berada. Maksudnya Allah mengawasi, Allah memonitor, Allah melihat setiap gerak-gerik kita, baik gerakan ucapan kita, gerakan anggota kita, hati kita yang zahir dan yang batin. Muraqabah, selalu semuanya diawasi oleh Allah SWT. Tidak ada yang terlepas dari pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang disebut apa? Ma'iyah. Ma'iyah yang pertama. Secara umum. Ada lagi ma'iyah yang kedua, ma'iyatu khassatil mu'minin, di mana Allah Subhanahu wa taala menyertai kekhususan untuk orang-orang mukmin, di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan la tahzan innallaha ma'ana. Jadi ketika Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an berhijrah, lalu beliau bersama Rasulullah SAW mampir di sebuah gua yang namanya gua apa? Sur. Gua apa? Sur. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq ketika naik ke atas, nengok ke atas, ternyata apa? Musuh yang lagi nyari ini apa? Kelihatan kakinya. Sehingga beliau apa? Gemeteran, takut. Dia takut bukan karena dia takut ditangkap, bukan takut dibunuh. Yang ditakuti Rasulullah SAW yang takut. Sehingga apa? Dia sedih. Sehingga kata Rasulullah, la tahzan innallaha ma'ana. Ingat, jangan kamu sedih. Sesungguhnya Allah bersama kita. Allah bersama kita. Nah, maksudnya apa? Ini ma'iyatun khassah. Pernyataan Allah secara khusus untuk orang-orang mukmin, di mana Allah Subhanahu wa taala mengawasinya dengan memberikan pertolongan dan menjaga mereka. Memberikan pertolongan dan apa? Menjaga mereka dari tipu daya musuhnya. Jadi ditolong, bukan hanya diawasin tapi apa? Ditolong ketika musuh-musuhnya ingin menyakitinya. Itu namanya ma'iyah secara khassah. Dan ini salah satu bagian dari sifat Allah Subhanahu wa taala apa? Ma'iyah. Menyertai Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada lagi salah satu sifat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat al-hub war ridha. Al-hub war ridha. Al-hub itu apa? Cinta. Allah memiliki sifat rasa cinta kepada makhluknya. Dan Allah Subhanahu wa taala apa? Memiliki rasa ridha, senang kepada makhluknya. Di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan laqad radhiyallahu 'anil mu'minin. Sungguh Allah ridha kepada orang-orang mukmin. Ini salah satu sifat Allah dan ridha, di mana Allah senang kepada orang-orang mukmin. Ini saja, mudah-mudahan bermanfaat karena udah apa? Kita udah diingatkan dengan waktu dan kita harus menghormati waktu sholat. Maka kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanaka wa hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.